kehadirat-Mu kami alami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita ada di bulan Agustus di minggu yang kedua. Kita bersyukur penyertaan Tuhan, kita bersyukur atas segala berkat Tuhan. Sampai hari ini kita mengalami kemurahan demi kemurahan Tuhan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 23 sampai 27. Ibrani 10 ayat 23 sampai 27. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan akan segera datang. Katakan amin. Kedatangan Tuhan, bahwa Dia akan datang segera. Alam ini membuktikan bahwa tanda-tanda zaman membuktikan bahwa Kristus akan datang kedua kali. Saudara, dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 37, kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan tidak dapat ditangguhkan lagi. Artinya selama kedatangan Tuhan, cepat atau lambat, Dia pasti datang. Katakan amin. Kristus pasti datang, karena memang inilah janji Allah bagi setiap kita, bahwa yang percaya kepada Allah akan diselamatkan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya beri tema pada pagi hari ini, sikap hati menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Sikap hati kita menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Kedatangannya semakin dekat. Kedatangannya semakin dekat. Tidak dapat ditangguhkan lagi. Jadi saudaraku, kita baca ayat 23. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi saudaraku, yang pertama, berpegang teguh pada janji Allah, ya, berpegang teguh pada pengharapan akan janji Allah. Setiap kita, saudaraku, dikatakan ada pengharapan, sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kita tentang kedatangan Tuhan. Di dalam janji Allah ada pengharapan. Di dalam pengharapan ada janji Allah. Tanda-tanda yang dikatakan kedatangan Tuhan, bahwa kita setiap yang percaya, kita percaya bahwa kita ini hidup dalam janji Allah. Katakan amin. Hidup dalam janji Allah. Apa itu saudaraku pengharapan di dalam Allah? Apa itu pengharapan kita yang menanti kedatangan Tuhan? Apa itu janji-janji Allah tentang kedatangan Tuhan? Nah, saudaraku
menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pengharapan akan janji Allah yang pertama, bahwa saya dan saudara akan dibawa Tuhan ke surga. Katakan amin. Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Inilah pengharapan kita. Inilah janji Allah bagi kita yang percaya kepada Allah. Setiap yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Dan saya percaya pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan, dikatakan Tuhan akan membawa kita ke surga. Tempat tinggal kita disediakan oleh Tuhan. Tempat rumah kita yang terbaik disediakan Tuhan. Amin. Nah, itu pengharapan kita yang pertama. Tuhan akan membawa kita ke rumah Tuhan di surga nanti. Nah, yang kedua, saudara, kita buka 1 Tesalonika 4 ayat 17. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi yang kedua, saudara, pengharapan kita akan janji Allah tentang kedatangan Tuhan, bahwa kita akan menyongsong Allah di surga nanti, menyongsong Yesus. Ya, bahkan kita dikatakan akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan di surga. Itulah sebabnya Bapak Ibu, bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita dikatakan di Petrus, kita perantau di bumi ini. Sementara dunia ini akan tertinggal, tapi kita akan dibawa Tuhan ke surga. Ini satu membuat kita bergairah di dalam Tuhan, bersemangat di dalam Tuhan. Ya, dikatakan akan bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Allah. Tanah air surgawi, tanah air kita adalah tanah air surgawi. Saudaraku, kita di sini hanya sementara. Kita di dunia ini hanya penumpang. Tetapi kelak kita akan pergi. Kita akan dibawa Tuhan bersama-sama di surga. Amin. Nah, yang ketiga, saudaraku, Roma 8 ayat 1. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman. Pengharapan yang ketiga, apa itu, saudaraku? Tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang percaya. Jadi saya dan saudara tidak ada lagi di bawah penghukuman karena engkau percaya kepada Kristus. Ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama 1, 2 ya. Dan jika oleh roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudaraku, dikatakan saudara di situ bahwa Allah membangkitkan Kristus, dan saya percaya kita juga yang percaya dalam Yesus akan dibangkitkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Jadi ada kebangkitan bagi orang percaya. Katakan amin. Ada kebangkitan bagi orang-orang percaya. Ada banyak hal janji Allah tentang kedatangan Tuhan. Ada banyak janji-janji Allah, pengharapan-pengharapan kita di dalam Allah. Tetapi saudaraku, yang saya bahas ada beberapa, ya, tidak semua. Jadi saudaraku, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana janji Allah, pengharapan-pengharapan kita di dalam Allah tergenapi? Mari kita baca ayat 36, 35. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Ya, jadi siapa yang memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Katakan amin. Jadi mari kita buka kembali dalam Ibrani 10 ayat 35. 1, 2, 3 ya. Sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah menantinya. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat 38, 1, 2 ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri,
maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana janji Allah, pengharapan kan janji Allah digenapi dalam hidup kita. Ayat yang 35 dikatakan, jangan melepaskan kepercayaanmu. Katakan amin. Karena ada upah yang menantinya. Bahkan dikatakan saudaraku ayat 36 yang berikutnya, di situ dikatakan ada ketekunan. Jadi kalau kita mau menanti kedatangan Tuhan, harus tekun di dalam Allah supaya janji itu digenapi. Bahkan yang berikutnya saudaraku, jangan mengundurkan diri dari Allah. Itu ayat yang 38 ya. Dan ayat 39. Di situ dikatakan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi saya percaya saudara, setiap kita jangan pernah mengundurkan iman dari Allah. Katakan amin. Kenapa? Karena ada upah menanti kita Bapak Ibu. Jadi setiap pelayanan kita, jerih lelah kita dalam pekerjaan Tuhan, pekerjaan baik yang kita lakukan, ada upah yang menanti kita. Ada upah dari setiap perbuatan kita. Terus tekun di dalam Allah menantikan janjinya. Terus berpengharapan kepada Allah dalam menantikan janjinya. Dan jangan mengundurkan diri dari iman. Apapun tantangannya, hai engkau anak-anak muda, hai kita semua ada di tempat ini. Apapun tantangannya, apapun persoalannya, apapun itu, katakan untuk tidak mengundurkan diri dari Tuhan, dari setiap hidup kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengharapan kita akan dibawa Tuhan ke surga. Pengharapan kita akan bersama-sama dengan Allah. Dan yang berikutnya saudara, bagaimana itu supaya itu terjadi? Jangan melepaskan kepercayaan. Katakan dulu samping kiri kanannya, yang dekat-dekat ya, yang keluarga, jangan melepaskan kepercayaan. Ya. Ada upah yang menanti. Ada upah yang menanti kita dari setiap pekerjaan baik yang kita lakukan, dari setiap pelayanan kita, jerih lelah kita dalam melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena kita akan menanti, kita akan menerima upah dari setiap pelayanan kita. Nah itu yang pertama Bapak Ibu, bahwa sikap hati kita menjelang kedatangan Tuhan. Yang kedua, yang semakin dekat, mari kita baca ayat yang berikutnya, ayat 24, 1, 2, 3 ya. Bersama-sama ya, 1, 2, ya ayat 24, 1, 2 ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik ya. Jadi saudaraku yang kedua, bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, kita harus saling memperhatikan. Katakan amin. Kita harus saling mendorong dalam kasih. Kita harus saling menasihati satu yang lain. Sebagai warga Kristus, sebagai warga GKRI ya. Seringkali saudara kalau apostol itu khotbah, dia selalu selipkan kita warga GKRI. Jadi saudara, kita sebagai warga GKRI, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling memperhatikan, kita harus saling menasihati, mendorong dalam kasih. Kenapa? Sikap kita, saudaraku, itu menentukan bagaimana kita hidup kita, bagaimana hidup kita. Hidup kita Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa kemarin saudara kita lagi bincang-bincang dengan tim doa subuh. Dia bicara, satu orang ibu berkata begini, oh saya juga dapat beras, saya bagi-bagi juga untuk orang lain. Salah satu memperhatikan orang lain yang perlu diperhatikan. Terus yang satu ibu yang satu juga berkata, iya waktu pandemi kemarin saya juga mengunjungi orang. Ketika dia mengalami kelemahan iman, orang ini katanya sudah mau putus asa, tidak tahu lagi Tuhan yang mana yang benar. Tapi ketika mereka hadir, mereka dikuatkan Tuhan kembali. Kehadiran kita, orang-orang dikuatkan. Katakan amin. Kehadiran kita membawa damai sejahtera buat orang lain. Mari kita sesama jemaat Tuhan GKRI yang ada di tempat ini, kita harus saling memperhatikan, kita harus saling menasihati, kita harus saling mendorong dalam kasih. Beberapa waktu yang lalu saudara, ada seorang pemuda datang ke sini, dia telepon saya, Bu, saya mau didoakan. Dia datang ke sini, kita doakan, kita kasih kata-kata dorongan, kita kasih nasihat, ya. Masa depanmu itu diberkati Tuhan. Masa mudamu itu masa melayani Tuhan, bergairah di dalam Tuhan.
Orang itu pulang dari gereja bersemangat hidupnya, bergairah hidupnya. Kenapa? Karena ada kata-kata dorongan dengan kasih. Jadi hendaklah suami istri harus mendorong dalam kasih. Hendaklah anak-anak muda saling mendorong dalam kasih. Kata-kata iman, kata-kata pengharapan, kata-kata yang membuat orang terhibur, kata-kata orang membuat saudaraku terbangun rohaninya. Sesama anak-anak Tuhan, mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita buka Filipi 2 ayat 1. Filipi 1, Filipi 2 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Jadi karena Kristus ada nasihat, ada penghiburan dan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Iya. Jadi saudaraku sesama jemaat Tuhan, warga GKRI yang ada di tempat ini, bahwa di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Katakan amin. Satu dengan yang harus kasih mesra. Ya. Harus ada kasih mesra satu dengan yang lain. Kita kompak. Kemarin dikatakan gotong royong, bersama-sama gotong royong. Ya. Sebetulnya beberapa waktu lalu saya bincang-bincang dengan para ahli kaum bapak, dengan beberapa kaum bapak. Ayo kita gotong royong, kita buatlah kebun di situ. Ya. Rupanya kaum bapak langsung tangkap. Bersehati di tempat ini, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik di tempat ini. Ada kasih mesra, kompak satu dengan yang lain. Amin. Satu keluarga harus kompak. Jangan satu ke sana, satu ke sini. Ya, satu GKRI harus kompak, satu ke sana, satu ke sini. Tapi kalau dikatakan dari depan, bergotong royong, semua bergotong royong. Ya, ada yang kumpulkan dana, ada yang memasak, ada yang bergotong royong di bawah, sebagian bakar-bakar. Weh, saudara, orang yang tidak hadir ya, tidak rasakan bakar-bakarnya ibu-ibu di sini. Makanya hari ini juga kita gotong royong. Ya, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biarlah setiap kita yang ada di tempat ini, biarlah kita terjalin kasih mesra satu dengan lain. Jangan saling menantang, menggigit satu dengan yang lain, saling menjatuhkan satu dengan lain. Akan timbul kekacauan. Apa yang diuntungkan? Roh jahat yang diuntungkan, setan-setan yang diuntungkan. Tetapi apabila kita terjalin kasih mesra, sesama jemaat, sesama GKRI, kita bersehati di tempat ini, kita bergandeng tangan di tempat ini, ada kasih mesra satu dengan yang lain, saling memberkati, saling mengampuni, saling menguatkan satu dengan yang lain, maka kemuliaan Tuhan dicurahkan atas tempat ini. GKRI akan terus jadi berkat dimanapun GKRI berdiri. Katakan amin. Jadi itu yang kedua, saudara, menjelang kedatangan Tuhan semakin dekat, biarlah kita saling memperhatikan, biarlah kita saling mendorong dalam kasih, dan kita saling menasihati satu dengan yang lain. Apabila ada yang jatuh, mari bangkitkan dia, imannya kembali terbangun. Nah itu yang kedua, saudaraku. Yang ketiga, mari kita baca ayat 25. 1, 2, 3 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang biasa, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin berharap hari Tuhan yang iya. Nah yang ketiga, saudaraku, bahwa di situ dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dia biasakan beberapa orang. Nah yang ketiga, saudara, giat beribadah, sungguh-sungguh beribadah. Katakan amin. Giatlah selalu beribadah, Bapak Ibu. Sungguh-sungguhlah dalam beribadah, seriuslah beribadah kepada Tuhan. Mengapa dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Ada kemungkinan orang akan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Makanya Paulus menasihatkan, pagi hari ini kita dinasihati, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, kecuali mungkin karena pandemi saat ini, nggak apa-apa ibadah di rumah. Ya, kalau pandemi saudara saat ini, kita bersyukur GKRI tetap bisa ibadah. Berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu, itu luar biasa. Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena Roh Kudus yang berkata kepada kita, tidak mungkin kita buka ibadah sampai hari ini.
giat selalu beribadah. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Beribadah dengan serius. Kenapa Bapak Ibu kita harus beribadah? Saudaraku, orang yang beribadah, dia pasti hidup dalam pengurapan. Katakan amin. Orang yang beribadah, dia pasti hidup dalam perkenanan dengan Tuhan. Orang yang beribadah, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Orang yang beribadah, pasti hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Janji-janji Allah pasti digenapi dalam hidupnya. Hidupnya pasti bergairah. Hidupnya pasti bersemangat. Kenapa saudara ketika dengar firman Tuhan dari mimbar ini, pulang dengan sukacita bergairah? Oh, besok saya kerja, tetapi ada firman Tuhan menguatkan saya. Oh, ada pergumulan saya, ada beban saya, tapi ada firman Tuhan menguatkan saya. Dia teguh kembali. Orang yang beribadah, dia pasti mengalami mujizat Tuhan. Katakan amin. Dia pasti mengalami mujizat Tuhan. Makanya saudaraku, Yosua 24 ayat 15 berkata, aku dan seisuruhku akan beribadah kepada Allah. Syukur kepada Allah di surga. Semua jemaat GKR yang ada di tempat ini selalu beribadah dengan Tuhan. Amin. Janji Allah, ada banyak janji Tuhan bagi orang-orang yang beribadah. Di Timotius dikatakan bahwa ibadah itu mengandung janji. Hari ini dan juga masa yang akan datang, Allah akan memberkati roti makananmu bagi orang yang beribadah. Ya. Tetapi orang-orang yang tidak beribadah, saudaraku, dia akan mengalami kekeringan rohani. Dia akan mengalami kekeringan rohani. Bagaimana mungkin rohaninya terpenuhi karena dia tidak beribadah? Orang yang tidak beribadah pasti letih lesu. Tetapi orang yang beribadah makin hari makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Makin hari makin teguh, makin hari makin kuat, makin hari makin bersemangat, bergairah di dalam Tuhan. Kenapa? Selalu terhubung dengan surga. Katakan amin Bapak Ibu. Selalu terhubung dengan Roh Kudus, selalu terhubung dengan Allah, sehingga dia bergairah dalam hidupnya. Tapi orang yang menjauhkan diri, yang melupakan ibadah, yang mementingkan hal-hal yang lain, dia akan kalah dalam kehidupan ini. Dia mudah putus asa, dia tidak bergairah dalam hidupnya. Dia akan kalah dalam kehidupan. Tetapi orang yang beribadah, makanya saudaraku, Daniel 6 ayat 11 berkata 3 kali sehari dia berdoa kepada Allahnya, dia intim dengan Tuhan, persekutuannya erat dengan Tuhan. Makanya ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa, Tuhan menyertai dia. Dengan kata lain, orang yang beribadah, dia pasti mengalami penyertaan Tuhan. Katakan amin. Engkau pasti mengalami penyertaan Tuhan di masa pandemi. Engkau tidak berkekurangan, tetapi Allah akan membuka berkat-berkat baru atas hidupmu. Katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, justru di masa pandemi, saudara, orang banyak menimbun beras di rumahnya. Gak tahu yang lain, saudara ya. Ada gak beras di rumahnya yang 20 kilo atau 10 kilo? Beberapa waktu lalu, saudara, betul, kami saudara ketika buka pintu, sudah ada di situ beras, ada 1 kotak isinya penuh. Ya ampun, terkejutnya saya luar biasa. Bagaimana pemeliharaan Tuhan? Kami tidak minta, saudara, tapi mereka yang minta data kami. Berkat itu akan mengiringi orang-orang yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Di dalam masa pandemi ini, percayalah, engkau dipelihara oleh Tuhan. Di masa pandemi ini kau tidak pernah berkekurangan. Ya. Justru saudaraku, ada banyak orang bersaksi di masa-masa pandemi ini, dia justru dapat pekerjaan. Luar biasa tidak? Sementara perusahaan yang lain tutup, sementara yang lain pengurangan, sementara yang lain saudaraku sudah tidak bekerja, tapi justru dia dapat pekerjaan di masa pandemi. Dan saya percaya itulah bukti pemeliharaan Tuhan kalau kita setia beribadah. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam persekutuan rohani kita bersama Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kita akan mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Kita akan mengalami berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Karena apa? Tuhan melihat dari surga siapa yang perlu ditolong. Oh, jemaat GKR perlu ditolong itu. Ya. Siapa yang kira-kira di situ yang tidak bekerja? Oh ya, buka ini perusahaan ini. Ini orang ini masukkan di situ. Tuhan akan gerakkan orang-orang akan menolong kita, sehingga kita tidak berkekurangan di masa pandemi, justru mengalami
mujizat demi mujizat, mengalami berkat demi berkat Tuhan, mengalami karya kasih Allah di dalam masa-masa pandemi. Katakan amin. Berikan dulu sorak-sorai bagi Tuhan. Bersyukur kepada Allah atas pernyataannya dalam hidup kita. Ya, kita bersyukur. Kami pun beberapa waktu lalu, saudara, memperhatikan orang yang perlu ditolong. Karena ada beras di rumah. Ya, siapa yang perlu ditolong, tolong beri beras. Ya, jadi saling memperhatikan. Ya, jadi supaya apa? Ketika kita memberi juga, kita pun akan diberi oleh Tuhan. Jangan menutup berkat, supaya kita pun menerima berkat-berkat yang baru. Katakan amin. Nah, itu yang ketiga, saudara. Yang keempat, saudara, mari kita buka di dalam ayat 26 ya, dan 27, 1, 2, 3 ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka. Jadi yang keempat, saudaraku, menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, jangan sengaja berbuat dosa. Katakan amin. Jangan sengaja berbuat dosa, karena di situ dikatakan, saudaraku, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak lagi korban yang untuk penghapus dosa itu. Jadi artinya, saudaraku, ada orang sudah tahu itu kebenaran, sudah tahu itu tidak berkenan kepada Allah, sudah tahu bahwa dia sudah hidup di dalam Tuhan, sudah lahir baru, tapi ada kesengajaan berbuat dosa. Tidak ada lagi dikatakan tidak ada lagi apa, saudara? Tidak ada lagi pengampunan, tetapi yang adalah kematian yang mengerikan dan penghakiman yang dahsyat. Jadi saudara, menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, mari kita menjaga kekudusan hidup kita. Jangan berbuat dosa lagi. Jikalau engkau sudah tahu kebenaran, engkau sudah tahu firman, engkau sudah mengejar karunia surgawi, tapi engkau sengaja berbuat dosa, engkau hidup dalam dosa. Mungkin kau berkata, pendeta kami tidak lihat kok, ya, gembala kami tidak lihat, penatua kami tidak lihat, tapi Yesus lihat apa yang kau buat. Saudaraku, hari ini Tuhan ingatkan, jikalau selama ini khotbah hanya berkat, tapi hari ini Tuhan ingatkan tentang dosa. Jangan berbuat dosa lagi, apalagi ada unsur kesengajaan. Dia sudah tahu itu dosa, tetapi dia lakukan. Dikatakan, saudara, dia menjadi termasuk bilangan orang durhaka. Tidak ada pengampunan, tapi kematian yang mengerikan yang dahsyat. Katakan dulu samping kiri kanan suami istri, Pak, jangan berbuat dosa. Jangan cemari tempat tidurmu. Iya benar, saudara. Ini harus dikatakan, harus disampaikan, jangan berbuat dosa. Anak-anak muda, jangan berbuat dosa lagi. Engkau sudah tahu kebenaran, engkau sudah tahu firman, apalagi kau sudah melayani Tuhan. Haleluya. Dosa kecil kok. Gak malah pengaruh tentang keselamatan. Saudaraku, namanya dosa kecil, dosa besar, sama bagi Tuhan. Jemaat GKR yang ada di tempat ini, jika engkau sengaja berbuat dosa, tidak ada lagi tidak lagi pengampunan, tapi yang adalah penghakiman, api yang dahsyat yang menghanguskan. Nah, saudara, kita buka dulu firman Tuhan, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengejar karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Sedemikian sama-sama hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ini, saudara, orang yang menjauh kebaikan Tuhan, hatinya sudah diterangi oleh firman, sudah mendapat bagian dalam Roh Kudus, tetapi dia sengaja murtad lagi, tinggalkan Tuhan.
Ini saudara, ini tidak main-main. Kita semua yang ada di tempat ini sudah mengecap karunia surgawi, katakan amin. Sudah mendapat bagian dalam Roh Kudus, katakan amin. Tetapi hari ini tetaplah sungguh-sungguh jagalah kekudusan hidupmu, katakan amin. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka sekali lagi firman Tuhan. Ya. Jadi saya percaya saudaraku, jika ada orang sengaja berbuat dosa, ya di Korintus dikatakan bahwa anggota-anggota tubuhmu ini jangan lagi dipergunakan untuk dosa, tetapi pergunakanlah menjadi senjata kebenaran, bukan lagi senjata kezaliman. Dan semua jemaat yang ada di tempat ini, GKRI, pergunakan tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Pergunakan tubuhmu, karunia-karuniamu pergunakan untuk Tuhan. Jangan lagi pakai tubuhmu untuk melakukan dosa, perbuatan dosa. Dan saya percaya semua jemaat GKRI di tempat ini jangan lagi sengaja berbuat dosa. Katakan amin. Katakan dulu suami istri samping kiri kanannya, mari kita hidup dalam kekudusan. Ya, yang satu keluarga saja, kalau tidak sekeluarga nggak usah. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, apa yang kita harus lakukan, Bapak Ibu? Peganglah teguh janji Allah. Jangan pengharapanmu bergeser dengan apa di dunia ini, karena dunia ini memang menyilaukan. Bisa saudara membuat kita, oh mungkin sudahlah. Tapi tidak, kata Tuhan. Bagi kita yang ada di dalam Tuhan, berpegang teguh pada janji Allah, saling membangun satu dengan yang lain, menguatkan, menghibur satu dengan yang lain. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita semua jemaat yang ada di tempat ini, bahwa kita harus semakin giat beribadah. Beribadah. Jika ada teman kita tidak beribadah, mari SMS ya. Beberapa waktu lalu saudaraku sering sekali saya SMS, karena memang masa pandemi kan kita tidak bisa ibadah di sini. Tapi saya SMS secara pribadi. Ya, saya menguatkan mereka secara pribadi. Saya kadang-kadang telepon mereka, saya doakan lewat telepon. Supaya apa? Supaya dia kuat kembali. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan berbuat dosa. Kenapa? Karena tidak lagi pengampunan. Tetapi bagi kita yang ada di tempat ini, terus hidup dalam kebenaran, terus hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam kekudusan Tuhan. Katakan amin. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita di sorga, yang memberi kita kekuatan, yang memberi kita terus bersemangat, bergairah di dalam Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri. Yang satu pujian kepada Tuhan. Oh, ralabata hakarana ya sikia ralabata karana masya. Haleluya. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, waktunya tidak dapat ditangguhkan lagi. Oh, Yesus Kristus akan datang. Dan siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Dan kami percaya janji-Mu, pengharapan kami. Engkau akan mengumpulkan kami bersama-sama dengan Engkau dan orang-orang kudus-Mu. Dan Engkau akan membawa kami ke sorga. Haleluya. Sementara kami menantikan Engkau Tuhan, biarlah kami saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sementara kami menantikan Tuhan, biarlah kami giat beribadah. Sementara kami menantikan Tuhan, kami hidup dalam kekudusan Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi. Haleluya, kita angkat pujian. Oh Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem.
sorga nanti. Dunia akan berlalu, dunia akan tinggal. Tanah air surgawilah yang menjadi bagian kita. Surga itu telah disediakan bagi kita. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena ada upah yang menanti setiap perbuatan kita. Jangan pernah mengundurkan diri dari Tuhan. Apapun masalah tantangannya, tetap teguh sampai Kristus datang. Mendapatinya kita setia. Dan Tuhan berkata, sabarlah, sabarlah, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Ini menjadi bagian kita anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepada Allah di sorga yang sudah memperkatakan firman-Mu lewat hamba-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan bersukacita bergairah mendengar firman-Mu pagi hari ini. Pulang dengan sukacita, sorak-sorai dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami Tuhan akan memberi persembahan kami sebagai korban syukur kami. Malia ketika 10 berkata, biarlah setiap kami membawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan, supaya ada perbandaran di rumah Allah. Dan ujilah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit kepadamu. Jemaat Tuhan, bawa persepuluhanmu kepada Allah, bawa korban-korban syukurmu kepada Tuhan, maka Allah akan memberkati engkau. Tingkap-tingkap langit akan dibukakan bagimu. Lumbung-lumbungmu diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan engkau tidak pernah berkekurangan di dalam Tuhan, karena engkau sudah mengutamakan bagian dan haknya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji Tuhan, termulialah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap memberi persembahan kami. Haleluya. Kita sama